WWE saat ini sedang mengalami masa kejayaan yang besar. Dan meskipun keadaan sudah berada di puncak, yang terbaik ternyata belum datang, terutama untuk divisi wanitanya. Saat kita semakin mendekati tahun 2025, roster wanita berada di ambang menjadi yang paling dalam yang pernah ada, penuh dengan bakat yang bisa menempatkan era ini sebagai era yang terbaik dalam sejarah WWE yang penuh cerita. Dengan tidak kurang dari 20 bintang potensial di roster, baik veteran maupun bintang yang sedang naik daun, persaingan sangat ketat, dan para penggemarlah yang akan mendapatkan manfaat terbesar. Tapi, apa yang membuat era ini begitu menjanjikan? Ini adalah badai sempurna dari para pemain baru yang bergabung, kembalinya para veteran, dan perkembangan berkelanjutan dari bakat yang ada. Faktor-faktor ini sedang mengatur panggung untuk divisi wanita yang tidak hanya bisa mendominasi WWE, tetapi juga menjadi pembicaraan di seluruh industri gulat sebelum tahun 2025 tiba. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Jika kamu melihat pool talenta saat ini di divisi wanita WWE, nama-nama besar seperti Liv Morgan dan Rhea Ripley sedang melakukan beberapa pekerjaan terbaik dalam karir mereka. Ripley, misalnya, tidak hanya mengangkat dirinya sebagai juara yang dominan, tetapi juga menjadi salah satu karakter paling menarik di WWE. Kombinasi atletis, karisma, dan keterlibatannya dalam alur cerita dengan Judgment Day membuatnya menjadi pusat dari program WWE. Lalu ada veteran seperti Bayley, yang terus menemukan cara baru untuk mengembangkan karirnya, dan Bianca Belair, yang dengan cepat menjadi salah satu atlet wanita teratas di industri ini dengan kekuatan, kelincahan, dan daya tarik penontonnya. Io Sky dan Kairi Sane membawa cita rasa internasional dengan gaya mereka yang bisa terbang tinggi dan keras. Sementara kembalinya Naomi bisa menyuntikkan lebih banyak kegembiraan ke dalam divisi ini. Ketika kamu menambahkan pendatang baru seperti Lyra Valkyria, Blair Davenport, Isla Dawn, Alba Fire, dan penandatanganan profil tinggi baru-baru ini, Jade Cargill, sudah jelas bahwa WWE tidak hanya merencanakan masa kini, tetapi juga mengamankan masa depannya. Presentasi unik Valkyria dan pengalaman Davenport di Inggris membawa dinamika segar ke dalam roster. Sementara Fire dan Dawn menjembatani kesenjangan antara NXT dan roster utama, menunjukkan bahwa mereka siap untuk liga besar. Kedatangan Jade Cargill sangat patut diperhatikan. Waktu Cargill di AEW menunjukkan dia sebagai kekuatan yang menguasai ring. Dan sekarang di WWE, dia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama, mungkin bahkan juara di masa depan. WWE telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menempatkan wajah-wajah baru ini sedemikian rupa sehingga mereka merasa seperti tambahan penting daripada sekedar pelengkap. Ini adalah tanda dari divisi yang dikelola dengan baik, yang menghargai setiap talenta dan melihat kontribusi potensial mereka. Sementara itu, jangan lupakan para veteran yang terus berkembang. Nia Jax, yang sering menjadi tokoh yang kontroversial, telah menemukan langkahnya dalam setahun terakhir, menampilkan penampilan solid yang mengingatkan semua orang mengapa dia adalah juara saat ini. Chelsea Green, yang akhirnya menemukan bentuknya, juga mendapatkan pengakuan yang layak, terutama dengan pekerjaan karakter dan kesuksesan tag teamnya. Di luar panggung utama, WWE penuh dengan wanita yang lapar untuk mendapatkan sorotan dan memiliki bakat untuk meraihnya ketika diberi kesempatan. Dan kemudian ada NXT, yang terus menjadi jalur utama untuk bintang masa depan. Roxanne Perez, juara wanita NXT saat ini, adalah seorang prodigy yang sedang berkembang. Meski usianya masih muda, dia telah menunjukkan tingkat kematangan dan kesadaran ring yang membedakannya dari banyak rekan-rekannya. Bintang masa depan seperti Kelani Jordan dan Sol Ruka sudah menarik perhatian dengan atletis dan karisma mereka, membuktikan bahwa generasi berikutnya dari divisi wanita WWE berada di tangan yang sangat berbakat. Seolah-olah roster aktif WWE belum cukup mengesankan, daftar wanita yang saat ini absen karena cedera atau alasan lain hampir sama kuatnya. Nama-nama seperti Dakota Kai, Charlotte Flair, dan Asuka saat ini sedang di pinggir lapangan. Tapi kembalinya mereka hanya akan menambah lebih banyak kedalaman dan kegembiraan ke dalam divisi ini. Charlotte Flair,
yang mungkin merupakan salah satu pegulat wanita terbaik sepanjang masa. Telah absen selama beberapa waktu, tetapi kembalinya sangat dinanti. Kemampuan Charlotte untuk tampil dalam situasi tekanan tinggi, ditambah dengan usahanya untuk memecahkan rekor ayahnya untuk jumlah gelar terbanyak dalam sejarah gulat, memastikan bahwa dia akan menjadi fokus utama ketika kembali. Narasi tentang kemungkinannya melampaui rekor 16 kali juara dunia Ric Flair akan menjadi cerita besar yang bisa mendefinisikan divisi wanita di tahun 2025. Becky Lynch, pilar lain dari divisi ini, saat ini mungkin absen, tetapi kembalinya bisa dikaitkan dengan alur cerita besar atau kontrak baru yang akan segera mendorongnya kembali ke sorotan. Kemampuan Becky untuk terhubung dengan audiens, baik di dalam ring maupun di mikrofon, membuatnya menjadi aset yang tak ternilai bagi WWE. Ketika Becky dan Charlotte kembali, WWE akan memiliki dua bintang terbesar di industri. Terlepas dari gender, mereka siap untuk mengangkat divisi ini ke ketinggian yang baru. Dan jangan lupakan bintang lain seperti Alexa Bliss, Carmella, dan Natalya, yang meskipun saat ini tidak dalam skena gelar juara, membawa banyak pengalaman ke dalam divisi. Para veteran ini telah berperan penting dalam membentuk divisi ini dan masih dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik melalui aksi di dalam ring atau dengan menjadi mentor bagi generasi berikutnya. Potensi divisi wanita WWE tidak hanya terletak pada mereka yang saat ini berada di perusahaan, itu juga terletak pada talenta yang sama sekali belum debut. Dirumorkan akan bergabung dengan WWE, itu adalah sensasi internasional seperti Giulia, Stephanie Fekir, dan Delta, yang masing-masing membawa sesuatu yang unik ke dalam divisi wanita. Giulia, bintang yang sudah mapan di Jepang, dikenal karena pukulannya yang keras dan kehadirannya yang karismatik. Kedatangannya di WWE telah dinanti-nantikan, dan ketika akhirnya dia melangkah ke ring WWE, dia diharapkan memberikan dampak langsung. Penggemar yang belum familiar dengannya akan mendapatkan suguhan, karena gaya Giulia yang sangat keras dan melibatkan emosi yang mendalam. Stephanie Fekir, yang membuat namanya terkenal di Meksiko, sudah memberikan penggemar gambaran tentang bakatnya selama tur WWE di Meksiko. Latar belakang lucha librenya menawarkan sesuatu yang berbeda dari gaya WWE pada umumnya, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai gaya gulat membuatnya menjadi tambahan yang berharga. Penggemar WWE selalu bersemangat untuk melihat talenta baru internasional, dan debut Fekir pasti akan menambah daya tarik global divisi wanita WWE. Delta, pegulat Australia, sering dibandingkan dengan Rhea Ripley, yang merupakan pujian tinggi mengingat kesuksesan Ripley di WWE. Keterampilan in-ring Delta dan karismanya telah membuatnya menjadi sorotan di Australia, dan kepindahannya ke WWE akan memberinya platform yang lebih besar untuk menampilkan kemampuannya. Kedatangannya bisa mencerminkan kebangkitan cepat dari Ripley, menambahkan satu lagi bintang masa depan ke dalam divisi wanita WWE yang sudah syarat bintang. Penambahan talenta internasional ini tidak hanya memperluas daya tarik WWE, tetapi juga meningkatkan tingkat persaingan dalam divisi. Bintang yang sudah mapan harus meningkatkan permainan mereka untuk bersaing dengan pendatang baru ini, yang akan menghasilkan pertandingan yang lebih baik dan alur cerita yang lebih menarik. Konvergensi bintang yang sudah mapan, kembalinya para veteran, dan bakat baru yang menarik menempatkan divisi wanita WWE untuk menjadi yang terbaik yang pernah ada. Saat kita mendekati tahun 2025, divisi ini siap untuk membuka babak baru dan mencapai ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Potensi untuk persaingan baru, kembalinya bintang yang dicintai, dan debut sensasi internasional semuanya bergabung untuk menciptakan badai yang sempurna yang bisa membuat divisi wanita WWE menjadi pembicaraan di industri ini. Ini adalah waktu yang menyenangkan untuk menjadi penggemar gulat, terutama jika kamu menghargai keterampilan, atletisme, dan penceritaan yang dibawa oleh wanita WWE ke bisnis ini. Masa depan cerah, dan saat kita memasuki tahun 2025, semakin jelas bahwa divisi wanita WWE bukan hanya berada di tempat yang hebat, tapi juga di ambang sesuatu yang benar-benar bersejarah. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were